Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Ada kan ya? Itu paling atas. Nah, sebelumnya, kalau melihat sebelumnya, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Halaman sebelumnya itu untuk nyambung ke ini ada di paling bawah, ya. Wa atul yatama, dan berikanlah anak-anak yatim. Yatama itu jamak, ya. Jamak berarti anak-anak yatim. Berikan amwalahum, harta mereka. Nah, ini dimaksud anak yatim di sini alladzina balaghu, yang udah balik. Kalau masih kecil jangan dikasih. Di dalam Al-Quran tuh balik lagi kayak sebelumnya. Anak yatim walaupun itu duit dia jangan dikasih. Allah yang melarang. Jangan dikasih kepada anak yatim. Kenapa? Karena dia nggak ngerti megang duit. Kita habis. Ya, dia gede miskin. Mestinya dia kaya raya, ya, karena peninggalannya banyak. Begitu dia gede miskin, ya dikasih dia, habisin jajanin. Dan juga aturannya kita yang megang, di walinya yang megang, nggak boleh disimpan aja. Taruh di bawah bantal, di bawah kasur, atau taruh di bank, nggak dikelola. Itu juga Nabi larang. Nabi pesannya apa? Ittajiru fi amwalil yatama la ta'kulha as-sadaqah. Apa namanya itu? Ittajiru, kelola, ya, dagangin. Ittajiru, dagangin, artinya apa? Kelola harta anak yatim itu, dikelola, ya, dikembangkan sehingga nggak kemakan sama zakat. Kalau banyak disimpan di bank setiap tahun. Nah, walaupun anak yatim wajib bayar zakat, kenapa? Ada hartanya udah sampai nisab, bahkan lebih dari nisab. Udah haul 1 tahun keluarin. Tahun depan masih ada sisanya, sampai nisab keluarin lagi. Tahun depan dia belum balik, masih kecil, masih yatim, keluarin lagi. Habis. Makanya Nabi suruh apa? Dikelola, dikembangin tuh harta yatim. Antar nih kalau dia gede, yang ayat ini mengatakan wa atul yatama alladzina balaghu, berikanlah kepada anak yatim yang udah balik amwalahum, harta mereka, allati indakum, yang kamu pegang. Ya, kalau masih kecil, masih 5 tahun, masih 7 tahun, ya, belum ngerti dia pegang harta, kamu pegangin duitnya, sekolah. Tapi kalau dia udah balik, dia udah ngerti, berikan emang harta mereka. Ya, berikan. Wa qala Abu Sa'ud, ay la tata'arradu li amwalil yatama bisu'in. Ya. Jangan kau kelola, ya, jangan kau kelola harta anak yatim dengan buruk, dengan asal-asalan. Ya. Di asal, ya, bukan harta saya buat ini, coba-coba modal ini, coba bangkrut kayak itu, disuin, ya, asal-asalan. Hatta ta'tiyahum wa tasila ilaihim salimatan, sampai kau berikan kepada tuh anak yatim dalam keadaan selamat, nggak berkurang, bahkan lebih. Salimatan itu lebih, mah hartanya mestinya misalnya 1 miliar. Begitu dikasih ke dia, udah lebih 1 miliar, bisa jadi 2 miliar, bisa jadi 3 miliar, kamu dikelola, mati. Ya. Nah, kalau disimpan di bank, 1 miliar kena zakat kan? Ya kan, benar. 2,5%. Tahun depan 2,5% lagi. Tahun depan lagi 2,5% lagi. Begitu dia udah gede, ini harta kamu udah habis di zakat. Coba dikelola, beliin ruko. Ya, nah, ruko beliin biar tuh ada pemasukan, ada orang jual kontrakan, beli kontrakan, beli lagi lahan umum. Nah, masuk ke pemasukan. Pemasukannya itu buat kebutuhan anak yatim. Ya, ada uang lagi lebih, beliin lagi, keuntungannya banyak, beliin lagi, beliin sawah, beliin lagi. Ya.
Kalau memang ada itu investasi di ternak, beli ternak, ya. Tapi yang jangan gini, yang salah-salah. Jadi jangan coba-coba. Emang yang udah pakar, yang udah spesialisasinya kasih, sehingga kemungkinan untungnya itu besar. Ya, karena yang ngelolanya adalah orang yang ahlinya. Sawa'un urida bil yatama as-sighar aw ma ya'um as-sighar wa kibar. Nah, sama aja nih yang dimaksud anak yatim ini, apakah anak yatim yang anak kecil? Ya, anak kecil, balita, ya, anak yatim, jelas anak yatim. Atau yang udah gede, ya udah kelas 2 SD, udah kelas 5 SD, ya, belum balik. Kalau udah balik namanya bukan anak yatim. Ini kalau udah balik bukan anak yatim. La yutma ba'dahul min ay ba'dah tina. Enggak dikatakan yatim kalau sudah mimpi. Ya, mimpi basah. Iya. Itu tandanya sudah dewasa, kalau mimpi duluan sehingga keluar sperma. Maka dia dikatakan udah bukan yatim lagi itu. Ya. Kalau nggak ada batasan begitu, kalau nggak dibatasin, ya kita anak yatim. Anak yatim. Ya. Nah, itu dibatasin, jadi nggak bisa kita ngaku-ngaku saya itu anak yatim. Kan ada batasan. Udah balik. Kalau belum balik, iya anak yatim. Udah balik ya udah. Udah bukan anak yatim. Nah, kita masuk ini. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Nah, ini kelanjutannya. Ya, aila tastabdilul haram alladhi huwa malul yatama bil halal alladhi huwa malukum. Nah, jangan kau tukar. Ya, al-khabis itu yang tak baik. Bit-thayyib dengan yang baik. Maksudnya apa? Jangan kalian tukar yang haram. Khabis itu haram. Kenapa haram? Itu harta anak yatim. Harta anak yatim jadi yang pegang nih. Kalau kita makan apa jadinya? Halal atau haram? Haram, orang anak yatim, kita cuma megangin doang. Itu malah kita yang pakai. Haram, nggak boleh. Ya, nah itu. Jadi al-khabis itu milik anak yatim. Kenapa dikatakan khabis? Karena bukan punya kita. Ya. Jadi haram kalau kita pakai. Ya, kita cuma megangin, ngelola. Ya. Nah. Alladhi huwa malul yatama bil halal alladhi huwa malukum, dengan yang halal dari harta kalian, jangan ditukar. Ya, nah begini nih, ya al-jibu bihalakum bil makasib, itu yang halal harta kamu tuh, kamu pakai usaha apa itu kayak harta kamu silakan, mau beli ini, saya mau beli ini, kalau harta kamu silakan halal, tapi kalau harta anak yatim jangan. Ya, nah juga bisa diartikan begini, yang gampang contohnya, dia dapat warisan ya, anak kecil dapat warisan, ya, misalnya motor lah, ya motor, ini anaknya masih kecil, bapaknya meninggal, anaknya masih 7 tahun mungkin ya, ada yang mungkin adiknya baru 6 tahun atau 5 tahun, ya, laki perempuan, nah itu udah warisan udah mentok, warisan. Kalau ahli warisnya itu tadi anaknya laki, ya, perempuan udah bentok ya. Artinya paman-pamannya yang anak yatim udah nggak dapat, saudara-saudaranya bapaknya meninggal, bapaknya punya abang, punya adik itu nggak dapat, pamannya anak yatim udah nggak dapat, kenapa? Ya udah laki anak yatimnya, ya, bapaknya meninggal, anaknya laki, bentok. Ya. Yang megangin duitnya itu pamannya, saudari bapaknya, kan bapaknya itu meninggal anak yatim, saudari bapaknya, pamannya anak yatim, pegangin. Itu motor punya siapa itu? Tadi dulunya motor bapaknya, begitu bapaknya meninggal punya siapa? Ya punya ahli waris, dia tadi ahli warisnya dia anak yatim. Pamannya juga punya motor, karena anak yatim masih kecil, ya saya pakai aja motornya. Dia punya motor, dipakai motor anak yatim, motornya nggak boleh dipakai. Gimana? yang haram yang dipakai itu motor anak yatim haram. Ya, jangan dipakai. Kalau pakai anak yatim kan punya motor, pakai. Pakai motor yatim, jangan pakai motor anak yatim. Ya, itu mesti dipikirin tuh gimana sih kalau
disimpannya rusak. Gimana ini biar menghasilkan, ya? Atau apakah dijual, dijadikan bisnis apa gitu, ya? Kemudian dikelola. Ya kok ini mau dimanfaatin aja masih kecil, belum bisa manfaatin. Kita manfaatin nggak boleh. Ya, itu anak yatim. Hati-hati itu di situ. Ya, yang sering saya sampaikan juga, duit warisan dipakai buat tahlilan. Warisan itu anak yatim yang punya anak yatim masih kecil, bikin tahlilan 40 hari, haul. Ya. Nah, jangan misalnya taruh umur kelas 2 SD, kelas 3 SD, ya, ditanya kelas 3 SD, mungkin dan ngerti, kelas 4 SD dan ngerti kan? Gimana nih? Duitnya kita pakai buat haul ya, buat haul bapak kamu kan, dia kerjain haul ya. Anak kecil dia pakai aja, boleh nggak? Nggak boleh, ya. Anak kecil jangan diajak musyawarah. Jadi jangan ngerti. Kalau mau musyawarah yang ngerti. Nah, itu begitu, hati-hati. Walaupun dia bilang iya, kan hati ya tuh. Nggak boleh dipakai. Lu kan buat kebaikan, walaupun buat kebaikan. Ada yang punya belum ngerti. Jangan dikurangin sedikit-sedikit pun. Kalau mau dikelola biar lebih, dikurangin jangan. Kalau walaupun buat kebaikan. Ya, hati-hati. Itu harta anak yatim yang kadang-kadang kita tidak sadar. Itu buat kebaikan, ya, buat bikin acara kita tahlilan, ya, lumayan itu dananya, ya, gede apalagi mau gede-gede ya besar-besar, ya, itu banyak pengeluarannya. Nah itu boleh nggak? Nggak boleh. Ya, makanya ada yang hati-hati ulama kalau dia mengundang acara haul ada anak yatim, saya mau ada tenang. Dari pakai tangga buat kasih bikin berkatnya, ya. Tapi kalau kita mau susun, ya mungkin pakai tangga-tangganya kali, atau saudara-saudara kita pakai uang anak yatim kali, ya. Mungkin dia pakai uang anak yatim kali. Ya, itu hati-hati ya, hati-hati. Nah di sini ditegaskan di dalam Al-Quran, ya, dalam firman Allah, jangan kalian ganti yang buruk al-khabis dengan yang baik, ya. Nah, yang buruk itu jadi buruk atau dimaksud di sini kata Syekh Nawawi Al-Bandani haram. Kenapa haram? Kan bukan milik kita, milik anak yatim. Ya, kalau kita pakai buat kepentingan kita haram. Kalau kita pakai buat kepentingan anak yatim, silakan. Tapi jangan merugikan, ya. Buat dikelola, silakan. Tapi kalau bakal merugikan, jangan pikir-pikir dulu, bukan atas akhir yang tadi. Pikir-pikir dulu kira-kira berkembang karena cuma berkurang. Ya. Yang kita inginkan adalah berkembang. Ya. Bi an tatruku amwalakum wa ta'kulu amwalakum. Bi an tatruku amwalakum. Kau biarin hartamu, kau nggak pakai, kau nggak sentuh. Ya. Wa ta'kulu amwalahum, kau pakai ke harta mereka. Jadi jangan gitu, jadi punya kalau dipakai punya anak yatim. Ya, itu punya. Ya, jadi punya duit penghasilan, misalnya dikelola kontrakan, kantoran ada pemasukannya. Kalau punya anak yatim di kontrakan ada pemasukannya. Nanti punya duit, ya. Nah, kalau mau itu makan pakai BTT, ini yang menjamin, ya, walinya mau makan itu butuh buat kebutuhan dia, jangan pakai duit anak yatim, pakai duit kamu, kan buat kamu. Nah kalau buat anak yatim ya pakai anak yatim itu milik dia. Tapi sebaiknya yang buat anak yatim, kebutuhan anak yatim itu dari pemasukan uang dia itu yang kita kelola. Keuntungannya tuh buat apa namanya kebutuhan sehingga nggak berkurang sedikit pun. Ya, sudah kita jadiin yang permanen, ya, jadiin rumah, jadiin kontrakan, jadiin ruko. Ya, udah nggak berkurang, insya Allah nggak berkurang, ya. Malah terus ada pemasukan. Apalagi tempatnya udah tempat yang strategis.
Ya, nah, itu begitu semestinya. Wala taqulu amwalahum ila amwalikum. Ay la taqulu amwalahum madmumatan ila amwalikum. Ya. Ini maksudnya wala taqulu amwalahum ila amwalikum. Janganlah kalian makan harta mereka anak yatim kepada harta kalian. Maksudnya apa? Di sini dikatakan la taqulu amwalahum madmumatan, digabung harta anak yatim sama harta yang megang walinya dicampur, kagak dipisahin, dipakai buat dimakan. Ternyata jangan begitu, dipisahin, juga dicampur, jangan. Ya, jadi kita nggak sadar tuh pemakan nama kita. Ya, nah ini bicara anak yatim, ya memang di dalam Al-Quran ini kalau kita perhatikan di sini tegas banget nih aturan hukumnya. Ya kenapa? Sangat berbahaya memakan harta anak yatim. Ya ntar tuh di ayat nanti ini ketemu nih. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Tuh seremnya. Yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Nah, kalau dengan cara nggak zalim, nggak apa-apa ya. Dengan cara zalim itu dia masukkan api neraka ke dalam perutnya. Mungkin diatur di sini detail ya, tentang harta anak yatim. Yang kadang kalau kita nggak belajar, kita anggap biasa-biasa aja. Kita biasa-biasa aja. Padahal kita bisa termasuk orang yang memakan harta anak yatim. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi. Nah itu diantaranya jangan dicampur harta kamu dengan harta anak yatim, jangan dicampur, pisahin. Ya, itu dalam pengelolaan harta. Ya, karena kan kita ini nggak ngerti gitu-gituan, ngerti padahal bukan orang bisnismen kayak tahu tuh bicara mengelola harta. Jadi itu orang kampung nggak mau ya, campur aja kan. Ya, dia pemasukan tali yatim campur aja nih, harta kita campur aja. Jadi kadang jangan, ya, jangan bermakan. Hatta la tufarriqu baina amwalihim wa amwalikum. Ya, sehingga kalian enggak pisahin antara harta mereka anak yatim dengan harta kalian. Enggak ketahuan. Harta anak yatim berapa? Enggak tahu. Kalau tahu berapa? Enggak tahu. Campur aja begitu. Ya. Fi halil intifaq biha, ya pada yang memang memungkinkan membolehkan kita memanfaatkan dengan harta itu. Ya. Jadi kalau kita ini bisa manfaatin harta ini nih, ya harta yatim kita bisa manfaatin, kita bisa manfaatin. Ya ketika kita bisa manfaatin, kita kelola gitu ya, kita kelola, kan ada pemasukan. Ya, ada pemasukan. Oh ini jelas, oh ini pemasukan harta anak yatim pisahin. Kayak harta saya nih, gaji saya, pemasukan saya di sini pisahin. Mesti jelas. Ya, mana harta anak yatim, mana harta pribadi kita. Ya, jangan campur aja. Ya. Tuh diajari dalam kitab ini ya, Marah Labib, ya, Syekh Nawawi. Fala yahillu lakum min amwalihim, ya, maka enggak halal bagi kalian daripada harta mereka anak yatim itu. Enggak halal, tidak ambil. Ya. Ma zada ala qadril aqal min ujratikum wa nafaqatikum. Nah, yang lebih daripada ukuran terendah untuk kita ambil jasa. Boleh itu, makanya itu ada namanya bil ma'ruf. Nggak zalim kita. Kan kita ngelola. Itu punya jasa di sini, punya peran untuk mengelola. Boleh nggak kita ambil sebagai upah jasa? Boleh. Tapi ukuran yang jangan yang terbaik, yang terkecil. Kalau saya pakai bayar orang berapa ini saya kelola? Ya, bukan saya kelola sebagai orang kelola, kan bayar. Kan yang kelola saya. Aman misalnya. Boleh ngambil. Tapi kan ada standarnya, ada batasannya. Jangan semua mungkin. Saya kelola, saya semua nggak boleh. Ala qadril aqal.
ya, seukuran yang terendah, ya, minimal bukan maksimal, ya, batas minimal ini boleh ambil. Itu kalau bicara boleh, boleh, tapi kalau enggak, saya nggak mau. Walaupun saya punya jasa di sini di atas yatim, saya nggak mau. Nah itu lebih bagus lagi. Ya, padahal boleh dia untuk ini kan capek. Ya. Jadi jasa itu dinilai dalam syariat kita. Ya. Itu dalilnya jasa itu dinilai. Jadi ngelola anak yatim, ngelola anak yatim, kita punya jasa, kita yang ngelola, boleh kita ambil, boleh. Seukuran jasa kita, seukuran itu, bahkan batas minimalnya boleh. Ya, nah kayak ini, ambil zakat boleh nggak menerima zakat? Ambil, boleh. Ya, itu kan 8 golongan yang berhak menerima zakat siapa? Fakir, miskin, amil. Nah, amil itu siapa amil? Petugas yang memang kerjaannya ngatur zakat. Memang kerjaan dia di situ. Dia ngambil zakat, dia bagi-bagi. Itu ada. Jadi kata-kata ambil itu bukan sembarangan. Ada panitia, ada ambil. Beda panitia, beda ambil. Kalau ambil memang nggak ada kerjaan cuma itu. Ya, itu ada tugas dari pemerintah. Kalau sebagai badan ambil zakat, nah, itu akan orang itu jadi tegas, aturannya tegas. Ya. Nggak bisa nih kita mesti bikin dia, paling bisa kita bentuk ambil, itu kata orang tidak bisa. Harus ada dari lembaga yang diakui. Ya, atau ini ambil dia lembaga yang memang diakui pemerintah, baru bisa dibilang ambil. Kenapa resikonya? Resikonya ambil itu boleh menerima zakat. Kalau bukan ambil, dia bukan miskin, fakir bukan, miskin bukan. Goreng bukan, bisa beli bukan, musafir bukan, maka dari zakat. Jadi yang menentukan ambil berhak dari zakat siapa? Allah. Artinya apa? Allah menilai jasa. Ambil sibuk dia, bagi zakat, boleh menerima zakat. Ya, kenapa? Dia sibuk, dia capek. Nah, itu jasa namanya. Ya, nah itu Allah mau bijaksana. Ya, sekarang kita pengen bijaksana juga dong. Ya. Nah, jadi orang yang mengelola harta anak yatim boleh diambil upah batas minimal. Kalau memang biasa umumnya berapa ini orang tumpahin, kalau begini diambil berapa ya ambil, jangan berlebihan. Ya. Kurang apa-apa. Kalau perlu saya ambilkan diri. Memang ini harta anak yatim. Dia untung, alhamdulillah saya senang dia untung menjadi orang kaya. Nah, ya innahu kana hubban kabira. Nanti ayat yang sama lagi, semoga Allah jaga kita, Allah selamatin kita, keluarga kita, dan kita semua bisa kumpul bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin ya rabbana ta'ala bi Shri
di